penjajahan zaman Belanda dengan karya Jalan Anyar Panarukan menyisakan berbagai kepedihan karena masyarakat diwajibkan untuk kerja rodi. Bagaimana kerja rodi itu? Berapa kira-kira korban yang meninggal akibat dari kerja rodi, dan seperti apa sejarah dari pembangunan Jalan Anyar Panarukan? Saksikan videonya di sini. Jalan Anyar Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur, Pulau Jawa. Jalan ini dianggap sebagai salah satu jalur penting di negara ini. Namun, keberadaannya meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial. Pembangunan Grootfontein atau Jalan Raya Pos Anyar Panarukan ini disebut sebagai salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Belasan ribu pekerja tewas kelelahan dan beberapa terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Kejadian kelam tersebut menjadi bukti kolonialisme yang terjadi di Pulau Jawa. Proyek ini sendiri dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 Herman Willem Daendels pada tahun 1808. Jalan tersebut dibangun sebagai langkah Hindia Belanda untuk menjaga Pulau Jawa dari serangan serdadu Inggris. Kemudian, jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos. Kini, jalur pesisir utara yang menghubungkan antar wilayah di Pulau Jawa tersebut masih berfungsi penting, khususnya sebagai jalur mudik dan distribusi barang serta jasa. Pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan disebut erat berkaitan dengan kepentingan militer Daendels. Secara teoritis, keberadaan jalan ini dapat mempersingkat pergerakan tentara dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa apabila serdadu Inggris menyerang. Pembangunan Jalan Anyar Panarukan lebih termotivasi oleh kepentingan ekonomi sebenarnya. Selanjutnya baru kepentingan militer dikemukakan oleh salah satu peneliti sejarah. Saat pertama kali menjabat sebagai gubernur, Daendels ada dua tugas yang diembannya. Keduanya adalah melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi pemerintahan. Ketika itu, menurut dia, Jawa adalah satu-satunya daerah yang masih bisa dipertahankan. Titah tersebut yang menginspirasi Daendels membangun jalan yang membentang luas di Pulau Jawa. Daendels menyoroti minimnya infrastruktur, khususnya jalan untuk pergerakan tentara. Ia membandingkan kerusakan infrastruktur jalan di Jawa dengan kokohnya infrastruktur di jalan raya Paris Amsterdam. Ia lalu mengumpulkan 38 pejabat daerah setempat setingkat dengan bupati di Pulau Jawa untuk bersama melakukan pembenahan jalan dengan sistem kerja upah. Sejak dapat dipergunakan pada tahun 1809, jalan tersebut telah menjadi infrastruktur penting dan untuk selamanya dalam Jalan Raya Pos Jalan Daendels Anyar Panarukan. Daendels mengeluarkan 3 peraturan terkait dengan pengaturan dan pengelolaan jalan raya ini.
Peraturan pertama dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 1809. Isinya terkait aturan umum pemanfaatan jalan raya, pengaturan pos surat dan pengelolaannya, penginapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos, komisaris pos, dinas pos dan jalan. Peraturan kedua keluar pada tanggal 16 Mei 1810 tentang penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos beserta gerobaknya. Peraturan ketiga keluar pada tanggal 21 November 1810 tentang penggunaan pedati atau kereta kerbau baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta, Priangan, Cirebon sampai Surabaya.